Pasangan suami istri di Pasuruan, Jawa Timur nekat mencuri motor di sebuah minimarket. Namun naas aksinya dipergoki karyawan minimarket yang memang curiga atas gerak-gerik keduanya. Aksi Pasutri saat hendak mencuri motor milik pengunjung minimarket di Kelurahan Bendomungal, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur terekam CCTV. Dalam aksinya kedua pelaku berbagi tugas, sang istri memantau situasi sementara suaminya menjadi eksekutor. Namun naas, aksi keduanya saat hendak membawa kabur motor incarannya dipergoki sejumlah karyawan minimarket. Usai terlibat kejar-kejaran, kedua pelaku pun berhasil ditangkap karyawan minimarket yang dibantu oleh warga. Diketahui aksi keduanya sudah diintai oleh sejumlah karyawan minimarket yang curiga akan gerak-gerik kedua pelaku. Pertama kan dari pakaiannya, terus dan sepedanya, terus sama yang itu plat nomornya itu nggak ada. Nah di situ pun teman-teman juga masih kalau dia itu pelaku. Dari rekaman CCTV yang kita peroleh, kedua pelaku memang diduga bersekongkol untuk mengambil sepeda motor. Kini kedua pelaku diperiksa intensif oleh tim penyidik Satreskrim Polres Pasuruan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra News melaporkan. Sebuah video sejoli berbuat mesum di sebuah kedai di wilayah Cilandak, Jakarta Selatan viral di media sosial. Tanpa malu, keduanya mengumbar kemesraan dan tak pedulikan pengunjung lain. Aksi sejoli berbuat mesum di sebuah kedai kopi di wilayah Cilandak, Pasar Minggu, Jakarta Selatan viral di media sosial. Bak pasangan muda yang dimabuk asmara, sejoli yang telah berumur ini asik bercumbu di lokasi tanpa memperdulikan pengunjung lain. Diketahui pihak kedai mencoba berusaha menegur, namun pasangan tersebut tak terima hingga emosi. Saya dengar kayak gitu udah, cuman kayaknya orang ditegur tuh kayak nerima dia melakukan yang kayak gitu. Dia yang pernah ngomong ada gitu, kan gue yang melakukan kayak gitu bang, terus kenapa aku menegur yang resim? Kan di tempat saya, wajib saya berhak menegur itu. Usai videonya viral, pihak kedai berharap tidak ada lagi peristiwa pengunjung yang bermesraan dan memadu kasih di tempat usahanya. Dari Jakarta, Rizky Falufi News melaporkan. Diduga melakukan pencabulan kepada 4 santrinya, seorang guru ngaji di Mojokerto diamankan polisi. Dalam aksinya, pelaku mengiming-imingi korban dengan uang Rp50.000. Sejumlah anggota polisi mengamankan seorang guru ngaji AR 58 tahun di kediamannya di Desa Gebang Malang, Mojoanyar, Mojokerto, Jawa Timur. AR diduga melakukan pencabulan kepada 4 santrinya. Kasus ini membuat geger warga setempat. Dalam aksinya pelaku mengiming-imingi korban dengan uang Rp50.000. Korban rata-rata berusia 13 hingga 17 tahun. Kejahatan pelaku terbongkar usai salah satu korban nekat melaporkan hal tersebut ke orang tuanya dan dilanjutkan dengan laporan polisi. Usia pelaku berapa? Untuk usia kira-kira 16 sampai 18 tahun. Modusnya seperti apa itu sampai 4 korbannya itu? Untuk modusnya sementara hanya diiming-imingi uang. Kini polisi masih memeriksa motif pelaku melakukan aksi bejatnya. Pelaku juga terancam pidana hukuman penjara. Dari Kabupaten Mojokerto, Salahuddin melaporkan. Dengan modus mengajak mandi dengan kembang 7 rupa, seorang pria yang mengaku sebagai dukun mencabuli seorang ibu rumah tangga yang merupakan pasiennya. DA, warga Kecamatan Curu, Kota Serang, Banten ini tidak berkutik saat ditangkap di rumahnya. Sejak 2 tahun terakhir, pelaku yang bekerja serabutan ini juga dikenal sebagai dukun yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Parahnya, pada pengobatan yang keempat, korban diminta untuk melakukan mandi dengan kembang 7 rupa tanpa mengenakan busana, lalu memaksa korban berhubungan badan dengan dalih ritual pengobatan. Pemirsa, warga Blitar, Jawa Timur digegerkan dengan temuan sesosok bayi di pekarangan rumah. Saat ditemukan, kondisi bayi kedinginan tanpa busana tergeletak di atas tanah.
Sesosok bayi perempuan ditemukan dibuang di pekarangan rumah warga, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Saat ditemukan kondisi bayi kedinginan tanpa busana berada di atas tanah. Warga pun langsung membawa bayi ke Puskesmas Srengat guna penanganan medis. Kuat dugaan bayi sengaja dibuang setelah dilahirkan oleh orang tuanya. Mendengar ada tangisan bayi, kemudian beliau langsung mencari sumber di mana bayi tersebut menangis. Nah, akhirnya ketemu di halaman rumah, mungkin masih miliknya Bu Komaria. Aparat Polres Blitar masih menyelidiki kasus termasuk memeriksa sejumlah saksi guna mengungkap pelaku pembuang bayi. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Sementara itu, warga Cimanggis, Depok dikikirkan dengan penemuan bayi perempuan yang baru dilahirkan di musola. Sang ibu kabur usai melahirkan bayi terekam CCTV. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang perempuan masuk dalam musola dalam kondisi hamil dan tiduran di dalam musola Anur Pasir Gunung Selatan, Cimanggis, Depok. Tak lama kemudian perempuan yang baru melahirkan seorang diri membawa bayi dalam kondisi prematur ke bawah tangga musola. Usai sang bayi ditemukan warga, kini bayi malang tersebut menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Bayangkara Brimob Kelapa II. Karena motif pelaku melarikan diri, hingga kini masih dalam penyelidikan petugas. Wanita tersebut melahirkan dan ditinggalkan begitu saja oleh si ibu bayi tersebut, dan kemudian masyarakat, seorang masyarakat. Berbekal rekaman CCTV dan keterangan sejumlah saksi, polisi masih mengejar ibu yang tega meninggalkan sang anak yang baru dilahirkan di musola. Dari Depok, Jawa Barat, Iwi Rizky melaporkan. Belasan pelaku balap liar digerebek Polsek Pungging saat hendak melakukan balap liar di Jalan Desa Watu Kenongo, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto. Sejumlah remaja tak sempat kabur saat petugas datang ke lokasi. Diduga para pemuda dan remaja ini akan melakukan balap liar di jalan desa tersebut. Belasan sepeda motor yang tidak dilengkapi surat kendaraan dan memakai knalpot brong langsung diangkut petugas dan dibawa ke Polres Mojokerto. Penggerebekan dilakukan setelah adanya laporan dari warga karena jalan desa di tengah desa sering digunakan sebagai ajang balap liar. Diguyur hujan deras seharian, tebing setinggi 7 meter di lereng Gunung Merbabu, Boyolali, Jawa Tengah longsor. Sementara di Pacitan, Jawa Timur, batu besar dari atas tebing terbawa longsor hingga menutup jalan nasional. Beginilah kondisi dua mobil pick-up yang terbawa material longsor di jalur wisata Solo Borobudur SSB atau tepatnya di Desa Jerakah, Kecamatan Selo, Boyolali, Jawa Tengah, Jumat pagi. Kedua mobil ini terjun ke area pertanian milik warga sedalam 6 meter setelah terbawa material longsor. Selain itu, material longsor dengan ketebalan hampir 2 meter menutup akses jalur wisata SSB dari 2 arah. Untuk menyingkirkan material longsoran, 1 unit unit berat milik BPBD Kabupaten Boyolali dikerahkan. Dari kejadian longsor tebing setinggi sekitar 6-7 meter ini sepanjang kurang lebih 75 meter menutup akses Jalan Raya Solo Selo Borobudur atau SSB. Ini memutus akses lalu lintas sehingga saat ini lalu lintas kendaraan tidak bisa bergerak baik dari arah Solo ke Magelang atau Magelang ke Solo. Sementara di Pacitan, Jawa Timur, batu berukuran besar di atas tebing setinggi 8 meter longsor ke jalan. Batu ini jatuh di tengah badan jalan hingga menutup jalan nasional. Arus kendaraan yang akan melintas dari 2 arah sempat tersendat hingga berjam-jam. Dari Boyolali, Jawa Tengah, dan Pacitan, Jawa Timur, Tata Ramanta, Ahmad Subeki melaporkan. Seorang guru di SMPN 20 Bandung sebagai penyandang disabilitas masih terus bersemangat untuk mengajar. Meski menyandang serebral palsi atau kelumpuhan otak, guru tersebut selalu bersemangat untuk mencerdaskan anak bangsa di sekolahnya.
inilah sosok Damar, seorang guru disabilitas dengan semangat pantang menyerah yang luar biasa. Di tengah keterbatasan fisiknya, namun semangat mengajarnya tak diragukan, bahkan menjadi inspirasi para guru lain. Damar mengajar di SMP Negeri 20 Kota Bandung. Awalnya Damar merasa minder saat diterima menjadi guru, takut tidak diterima lingkungan sekolah. Namun kini Damar bisa membuktikan bahwa dirinya memiliki kualitas mengajar layaknya guru lain. Damar yang semasa kuliah sering diejek teman-temannya hingga sampai mengucilkan diri, menunjukkan bahwa semangat dan motivasi diri berbuah manis dalam meraih prestasi. Damar mengalami cerebral palsy atau kelumpuhan otak sejak lahir. Perjuangan serta dukungan orang tua mendorongnya untuk tetap berkreativitas hingga mampu menjadi seorang guru pegawai negeri sipil. Sukanya kita yang mengajarkan saya tentang arti bagaimana seorang Damar makin bercahaya, makin terang gitu. Bagaimana ketika seorang Damar bisa membagikan cahaya, membagikan harapan-harapan ke anak-anak. Jelas anak-anaklah yang membuat saya jauh dan terus bersemangat. Kenapa saya di sini? Pak Dadan ini orangnya ceria, baik. Terus dia selalu memberikan aura positif kepada siswa-siswa yang ada di sini. Bangga sih, halnya kayak dengan kondisinya yang seperti itu, dia bisa jadi guru yang berprestasi, terus dia memberikan rasa nyaman kepada murid-murid yang diajarnya gitu. Ketulusan yang diberikan selama mengajar siswanya membuahkan hasil. Damar terpilih menjadi ASN berprestasi di Kota Bandung, sekaligus menginspirasi banyak orang bahwa keterbatasan fisik tak menghambat kesuksesan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi penggemar wisata berkemah keluarga, Bukit Dewi Manggung di Subang, Jawa Barat dapat menjadi pilihan. Selain disuguhkan pemandangan alam yang indah, pengunjung juga dapat menikmati sensasi berkemah di atas awan. Kabut mengelilingi tenda-tenda di Bukit Dewi Manggung berlokasi di Desa Rancamanggung, Kecamatan Tanjung Siang, Subang. Udara sejuk pun membuat para pengunjung yang berkemah terasa damai dan segar. Untuk berkemah di sini, pengunjung tak perlu jauh berjalan kaki karena lokasi parkir tepat di area berkemah. Bahkan pengunjung bisa memilih area camper van agar bisa berkemah tepat di samping mobil. Terdapat kolam renang dengan panorama perbukitan yang pastinya membuat anak-anak sekaligus orang tuanya senang. Selain itu ada juga fasilitas area bermain anak. Saat malam hari, pengunjung juga bisa memanggang daging di tengah udara dingin. Nggak bakal berantrian, ada ini juga playground untuk anak-anak, jadi bisa ramah lah untuk anak-anak. Pemandangannya gimana? Pemandangannya bagus, banyak kabut ya, kalau sore itu kayak di atas awan kita gitu. Kelebihannya itu kita camping itu di atas awan begitu, terus fasilitasnya juga sangat menunjang, ada musola, kolam renang, terus sama gazebo gitu, aula yang besar begitu. Untuk berkemah di Bukit Dewi Manggung ini, pengunjung hanya perlu mengeluarkan kocek mulai dari Rp30.000 per orang dan Rp300.000 untuk camper van. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda melaporkan. Caleg Partai Perindo Abdon Siagian turut menghadiri Pesta Tradisi Budaya Batak Bona tahun 2024 sebagai bentuk syukur serta mempererat tali persaudaraan di Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh. Sementara di Bali, Partai Perindo menggelar Pasar Murah. Guna memperkokoh serta memperkuat hubungan kekeluargaan para Raja Siagian gelar Pesta Bona tahun 2024. Abdon Siagian, caleg DPR RI Partai Perindo Dapil Aceh 1, turut hadir mendukung gelaran Pesta Tradisi Batak yang digelar setiap awal tahun di Desa Lawe Tua, Kecamatan Lawesi, Gala-Gala. Kehadiran caleg Partai Perindo ini mendapat dukungan serta doa dari masyarakat adat peserta Pesta Bona tahun 2024 untuk duduk sebagai wakil rakyat.
bertambah suara Perindo di Aceh Tenggara. Selama ini mungkin di Aceh Tenggara tidak kelihatan, tapi untuk saat ini tahun 2024 ini kami percaya itu akan suara yang akan besar, dan mudah-mudahan saya sendiri bisa duduk di Senayan. Dan harapan kami berdoa supaya Bapak Abdon Siagian boleh dimudahkan oleh Tuhan segala apa yang sedang diharapkan. Sementara itu di Desa Adat Saraseda, Desa Tampak Siring, Kabupaten Gianyar, Bali, ratusan warga antusias mengikuti pasar murah yang digelar DPW Partai Perindo Bali. 500 minyak goreng dijual di bawah harga pasar. Sehingga kader kami semakin dekat kepada masyarakat, semakin menyapa masyarakat, dan juga semakin mereka harus menjadi milik masyarakat dan bekerja untuk masyarakat. Partai berlambang Raja Wali mengembangkan sayap yang mendukung Capres dan Cawapres Ganjar Mahfud ini rutin memberikan perhatian dan kepeduliannya terhadap rakyat kecil dengan beragam kegiatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, akibat berat badan yang mencapai bobot 170 kg, seorang ibu rumah tangga di Tambora, Jakarta Barat yang hendak melakukan pemeriksaan rutin ke rumah sakit harus dievakuasi petugas pemadam kebakaran. Evakuasi dilakukan karena sang ibu kesulitan untuk berdiri. Hadijah, seorang wanita berusia 63 tahun warga Duri Selatan, Tambora, Jakarta Barat, harus dievakuasi petugas pemadam kebakaran sektor Tambora saat hendak melakukan pemeriksaan rutin di rumah sakit. Sejumlah petugas gabungan dari PPSU dan Satpol PP ikut terjun membantu lantaran sang ibu kesulitan untuk berdiri dikarenakan memiliki berat badan yang mencapai bobot 170 kg. Tim medis ambulan ini kesulitan karena memang berat badannya ya, karena memang umur kurang lebih 6 bulan tahun itu, tapi udah ada badannya sampai 107 kilo, jadi udah kesulitan untuk berdiri rupanya begitu. Usai dievakuasi dari lantai dasar rumahnya, pasien kemudian dibawa menuju Rumah Sakit Pelni, Jakarta Barat menggunakan ambulans. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang mampu menguasai ekonomi dan hukum untuk membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Hal ini terungkap dalam gelaran MNC Forum ke-74 di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta Pusat. Bertajuk Strategi Pemenangan Pemilu 2024 dari Corporate Business Update, MNC Group menghadirkan Ketua TPN Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid, pada MNC Forum ke-74 di Jakarta Concert Hall, iNews Tower. Arsyad Rashid menilai calon yang cocok memimpin Indonesia ke depan adalah pasangan Ganjar Mahfud. Pengalaman dan kinerja Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah dan track record Mahfud MD di bidang hukum akan memuluskan Indonesia meraih kemajuan. Melihat personality daripada Mas Ganjar dan Prof. Mahfud, melihat values ataupun nilai-nilai yang dimiliki oleh mereka, lalu bicara track record atau rekam jejak yang ada yang mereka sudah lakukan, dan program-program yang mereka mau bawa. Jadi program-program itu semua adalah program yang bukan hanya suatu janji, tapi pernah dilakukan. Jadi saya yakin dengan yang disampaikan tadi, Ganjar Mahfud akan makin meningkat tentunya ratingnya yang sesungguhnya. Kalau tren naik itu, kalau momentumnya bisa dijaga dengan baik, ya bagus, akan naik terus. Ya, jadi itu satu hal yang menggembirakan. Dan tentunya saya ingin serukan kepada seluruh kader atau seluruh simpatisan, relawan, kita harus tetap optimis, tetap yakin, dan kalau saya pribadi sangat yakin trennya itu positif dan akan naik terus. MNC Forum ke-74 merupakan wadah bagi karyawan MNC Group untuk menggali serta menumbuhkan kreativitas dan produktivitas dengan menghadirkan para tokoh-tokoh berpengalaman. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pemirsa, calon anggota legislatif dari Partai Perindo terus memberikan perhatian terhadap kesejahteraan rakyat kecil. Salah satunya adalah dengan menggelar bazar sembako murah di Rawamangun dan Cakung, Jakarta Timur.
Bazar sembako murah digelar Ketua DPD Partai Perindo Jakarta Timur sekaligus caleg DPRD Provinsi Dapil 4 Jakarta, Berman Nainggolan. Paket sembako berupa 3 liter beras dan 2 liter minyak goreng dapat ditebus warga hanya dengan Rp20.000. Yang penerima bazar sembako ini yang sudah kita lakukan di daerah manapun itu adalah pemegang kartu KTA berasuransi yang telah kita bagikan 1-2 bulan sebelumnya. Positif sekali ya, membantu dalam hal pengadaan sembako bagi masyarakat di lingkungan kami gitu ya. Alhamdulillah sangat membantu. Program Bazar Sembako Murah juga digelar Berman Nainggolan di Kelurahan Cakung Timur, Jakarta Timur. Sebanyak 500 paket sembako disediakan yang dapat ditebus warga pemegang KTA berasuransi Partai Perindo dengan harga Rp20.000. Sangat membantu masyarakat. Ya minyaknya, berasnya juga, pokoknya sangat-sangat membantu masyarakat deh. Dengan adanya bazar murah yang diadakan khusus Pak Berman Nainggolan, masyarakat sangat senang. Partai Perindo yang mendukung pasangan nomor urut 3, Ganjar Mahfud MD ini hadir di tengah masyarakat untuk meringankan beban mereka di tengah tingginya harga bahan pokok. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo sambangi peternak ayam di Magetan, Jawa Timur. Ganjar menerima keluhan harga pakan ternak yang tak stabil. Capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo berkunjung ke salah satu peternakan ayam petelur di Dusun Bendo, Desa Kuonharjo, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Jumat. Mengenakan kaos putih lengan panjang, Ganjar berkeliling kandang ayam peternak. Ganjar pun berbincang santai dengan para peternak ayam di salah satu rumah warga yang tak jauh dari peternakan. Para peternak ayam petelur di desa ini mengeluhkan harga jagung, pakan ayam yang terus melambung. Udah 2-3 bulan. Nah, sekarang melejit-melejitnya harga jagung sekarang kan hampir 9.000 per kilo. Dulunya sekitar 6.000. Harga pakan pabrikan tiap minggu naik. Ini hampir 400 lebih pakan jadi. Jadi ini kesulitannya peternak nggak seimbang. Maka rasa-rasanya petani perlu dibantu. Maka teman-teman yang punya kompetensi untuk membantu segera bantu petani, peternak untuk mengadakan jagung. Caranya bisa macam-macam. Pemerintah pasti punya cara yang bagus untuk segera menurunkan. Ganjar menilai mahalnya harga pangan juga berdampak pada tak stabilnya harga telur di pasaran. Dari Magetan, Jawa Timur, Salam Rahmat, iNews melaporkan. Kampanye Ganjar Pranowo di Jawa Timur dilanjutkan dengan bertemu pemirsa anak muda di Kecamatan Ponorogo, Jawa Timur untuk mendengar aspirasi. Capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo kembali menemui anak muda untuk mendengar aspirasi kalangan milenial, Gen Z, dan influencers di Kecamatan Ponorogo, Jawa Timur, Jumat. Ngobrol santai ala Ganjar Pranowo mendapat antusiasme tinggi dari anak muda lantaran Ganjar dianggap mampu berbaur dengan kalangan muda, bahkan menyerap keluh kesah anak muda saat ini di tengah menghadapi era digitalisasi. Dalam program kerja unggulan Ganjar Mahfud, keduanya berkomitmen akan mensejahterakan anak muda, terutama dalam pemerataan akses internet agar mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas. Ini si Mupet tadi itu kan. Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atiko Sopriyanti bersama ribuan warga dari berbagai kalangan mengikuti Istighosah Kebangsaan untuk Indonesia Unggul di Jatim International Expo Convention Exhibition. Istighosah akbar ini untuk mendoakan keselamatan Indonesia jelang Pilpres 2024. Siti Atiko, istri Capres nomor urut 3 mengikuti Istighosah Kebangsaan untuk Indonesia Unggul bersama ribuan muslimah lainnya di Jatim International Expo Surabaya. Istighosah berjalan dengan khusyuk dipimpin pengasuh pondok pesantren Bait Al Hikmah Nyai Kuni Zakiyah Idris.
Ribuan muslimah dari berbagai daerah dan kalangan di Jawa Timur bermunajat mendoakan keselamatan dan kesehatan bangsa sekaligus kemenangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam Pilpres 2024. Atikoh juga menyoroti kasus polio di Jawa Timur, di mana 11 anak terjangkit polio. Kalau kita mau bicara masalah Indonesia Emas, tentu SDM juga harus unggul. Jangan sampai anak-anak kita, karena kita teledor, lupa mengingatkan orang tua. Karena anak kan nggak tahu ya, itu lahir harusnya langsung mendapatkan imunisasi polio yang tetes sampai usia 9 bulan ini 4 kali. Setelah itu baru yang suntik setelah umur 1 tahun. Istighosah dan doa keselamatan juga dihadiri sejumlah tokoh, Nyai Munjidah Wahab, Putih Guntur Soekarno Putri, Ketua TPD Ganjar Mahfud Jatim, Laksamana Madya TNI Purnawirawan Agus Setiaji, dan mantan Kapolda Jawa Timur yang juga Deputi Kinetik Teritorial TPN Ganjar Mahfud, Luki Hermawan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyapa para pedagang dan relawan di Pasar Tos 3000 Jodo Batam Jumat. Anies berdialog dengan pedagang dan mensosialisasikan program unggulannya Bansos Plus. Calon Presiden Anies Baswedan mengunjungi para pedagang dan relawan yang berada di Pasar Tos 3000 Jodo, Kecamatan Lubu Baja Jumat. Relawan dan massa pendukung Anies Baswedan terlihat rela berdesak-desakan hanya untuk menyalami dan bersuah foto dengan Anies yang didampingi istrinya Ferry Mariati. Seorang ibu yang tengah hamil 3 bulan mengaku rela berdesak-desakan dalam kerumunan massa dikarenakan tengah mengidam bertemu Anies Baswedan. Karena saking pingin nengok Anies kan. Ngidam ya Bu? Nah, kalau nggak ngidam ngapain saya sampai kayak gini? Oh iya. Seneng, terharu, bangga kali saya mau menangis kali. Rasanya mau nyapa, mau salaman kayaknya gimana. Kemudian penerimanya banyak yang sebenarnya berhak tapi belum mendapatkan. Mereka akan mendapatkan. Yang ketiga akan ada pendampingan. Dengan begitu. Dengan agendanya di Batam, Anies melaksanakan sholat Jumat di Masjid Sultan Mahmud Riyad Shah dan kampanye terbatas di kawasan MTC Batu Besar. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa melaporkan. Prabowo Subianto, Capres nomor urut 02 didampingi ex-politisi PDIP Marwarar Sirait menghadiri acara diskusi Persekutuan Gereja Indonesia di kantor PGI Jakarta Pusat. Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto didampingi Marwarar Sirait berkunjung ke kantor Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia di Salemba, Jakarta Pusat, Jumat. Prabowo mengadakan diskusi dengan PGI. Prabowo menegaskan di tengah kepemimpinan yang silih berganti, Indonesia dapat bekerja sama menyatukan seluruh elemen. Semuanya punya jasa, semuanya punya sumbangan. Kita bersyukur, kita punya fondasi yang kuat. Kita optimis menghadapi masa depan. Keyakinan saya masa depan kita gemilang, positif. Yang paling penting seluruh elemen, seluruh elit harus rukun dan bekerja sama. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengingatkan tegas kepada prajurit TNI menjaga netralitas dalam pemilu 2024 mendatang. Jika melanggar akan disanksi mulai dari mencopot jabatannya hingga diberhentikan dari anggota TNI. Netralitas prajurit TNI jelang pemilu 14 Februari mendatang kembali ditegaskan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Tak hanya diwajibkan netral, pimpinan TNI Angkatan Darat memastikan akan memberi sanksi pelepasan jabatan hingga diberhentikan dari anggota TNI jika terbukti melanggar. Hal ini diungkapnya saat didampingi Pangkostrat dan sejumlah perwira tinggi TNI menyambangi lokasi ketahanan pangan Kostrat di Kampung Neglasari, Ciamas, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Ada laporan, kita cek, bisa nggak akan lama langsung lepas jabatan. Lepas jabatan dan? Iya. Kalau tidak netral berarti? Iyalah pasti itu. Berarti menjaga netralitas? Minimal itu lepas jabatan. Siap. Nanti ada lagi aturan-aturan hukumnya.
Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud kembali melakukan rapat terbatas mingguan di gedung TPN MMC Center Menteng, Jakarta Pusat. Rapat kali ini membahas rencana kampanye akbar hingga kesiapan tim menghadapi kecurangan pemilu. Barisan tim pemenangan Ganjar Mahfud MD kian matang mempersiapkan langkah untuk memenangi Pilpres 2024. Dalam rapat terbatas mingguan, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud membahas rencana masa kampanye akbar yang akan dimulai 21 Januari 2024. Tim pemenangan nasional juga terus mengajak masyarakat menciptakan pemilu yang jujur dan adil dengan melaporkan setiap kecurangan yang terjadi. Kampanye akbar lah istilahnya ya, itu akan dimulai insya Allah pada tanggal 21 yang akan datang, itu dimulai di Bandung dan Jawa Timur. Jadi paralel dalam satu hari itu akan dilaksanakan dua kegiatan besar di Bandung dan di Jawa Timur. Jamnya berbeda, maka insya Allah Bapak Ganjar dan Pak Mahfud bisa hadir. Jadi kita mengharapkan betul dukungan semua anggota masyarakat untuk melaporkan kepada publik kalau ada dugaan-dugaan kecurangan terjadi di mana saja. Langsung siarkan ke publik. Kalau mau dilaporkan kepada TPN, kami siap menampung sehingga bisa kita proses dengan KPU dan Bawaslu segera. Rapat harian ini juga memaparkan 21 program unggulan Ganjar Mahfud yang telah diterima masyarakat di berbagai daerah dalam upaya menciptakan kesejahteraan rakyat. Dari Jakarta, Estra Ambarita Fakih Satrio iNews melaporkan.